dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Tempat salah, hilaf dan dosa. Ya. Terus kalau seumpama ini dari hati jenengan ya, Siap. sampai jawabnya juga dari hatinya jenengan. Siap. Kalau memang kemarin-kemarin, mungkin kemarin-kemarin namanya manusia itu ya mungkin lupa atau hilaf. Kalau memang sampean, karena orang salah itu kan nggak ada orang lain yang tahu. Saya melakukan kesalahan mungkin orang lain nggak tahu, karena orang melihat Pak Purnomo bagus. Terkadang saya juga lupa sholat, namanya saya manusia. Siap. Terkadang saya sholatnya terlambat. Dengan adanya kejadian viral kemarin yang sampean ya wallahu alam dikatakan sampainya melakukan penipuan begini. Seumpama itu benar, apakah Gus Samsudin kedepannya mau melakukan perbaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Gus Samsudin, termasuk saya, termasuk teman-teman semuanya, dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga imannya, dijaga Islamnya. Kalau memang kita dianggap manusia yang lain, kan manusia itu kan menilai manusia yang lain. Kalau memang dianggap manusia yang lain salah, mudah-mudahan Allah membenarkan kita. Ngoten nggih Gus nggih, sami-sami. Kalau memang ya mungkin keliru, mudah-mudahan kita dibenarkan sama Allah. Pak Purnomo baik. Apa channelnya? Purnomo belajar baik. Purnomo belajar baik. Kenapa namanya channelnya Purnomo belajar baik? Ya karena kan kalau sudah baik itu berarti kan tidak pernah salah Gus. Tapi kalau kita itu merasa bukan kok kita merasa berdosa enggak. Namun kita terus dan wajib harus belajar baik. Karena manusia itu tempat salah, hilaf, dosa, sengaja atau tidak sengaja. Makanya mudah-mudahan Allah benar-benar menjaga niat kita semuanya gitu. Ada orang yang seneng, ada yang tidak seneng, namanya manusia. Ya, namanya manusia. Jadi nanti kalau para subscriber Purnomo belajar baik nanti ngelihat tayangan saya. Jadi hari ini kami memang sengaja silaturahim karena sesama muslim wajib menyambung tali silaturahim. Tidak ada niat apapun di sini. Ya. Jadi ya kalau kami boleh, nanti saya juga boleh ngomong sepatah dua kata. Karena sekarang ini kan dipanggil Gus Samsudin. Jadi ya mudah-mudahan saya sama Gus Samsudin ini kalau mungkin ada hilaf, mungkin ada salah hilaf. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu sih. Iya. Kok saya malah nasihatin sama Gus? Enggak. Jadi tujuannya kita sesama manusia ini tetap jalin silaturahim. Ya mudah-mudahan kalau kita ada punya salah, dosa, hilaf, mudah-mudahan dijauhkan. Ya. Jadi mudah-mudahan dibenarkan. Jadi kan kemarin saya ngelihat kontennya Gus itu ada melakukan pengobatan begini, saya juga nggak tahu. Saya cuma mendoakan kalau mudah-mudahan itu tidak benar, mudah-mudahan dibenarkan sama Allah. Kalau memang masih beliau niatnya Gus atau saya, mudah-mudahan saya sama Gus juga dibenarkan sama Allah. Ditata niatnya, ditata semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan Gus melalui channel YouTube Purnomo Belajar Baik mungkin. Iya, dari namanya aja sudah bagus sih. Belajar menjadi baik. Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi aja salah terus lah. Itu ya harus. Itu enak perubahan. Bahkan saya sering menyampaikan terhadap anak-anak saya bahwa kalau kamu bisa sholat ya terus jalankan sholat, walaupun mungkin kadang-kadang kamu masih maksiat. Karena selama kita hidup ya kita masih akan terus melakukan maksiat. Karena hawa nafsu tutut hawa. Pada akhirnya kita nanti bosan untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang penting. Jangan kebalik. Nanti mentang-mentang kamu masih melakukan maksiat terus buat apa saya sholat, buat apa saya sholawat, buat apa saya berbuat baik, wong saya masih melakukan kemusyrikan, masih melakukan kejelekan, masih melakukan kemaksiatan, itu buat apa? Ini masuk jalan masuknya setan. Karena memang jalan masuknya setan itu alladzi wasifu sudurnya minal jinnati wal was. Kadang-kadang kamu nanti mau sholat, kamu nggak usah sholat, kamu kadang-kadang masih maksiat kan begitu. Itu setan itu. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kaplok kayak. Karena yang ngomong kayak gitu itu setan.
Yang penting itu terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, terus kita berbuat baik sampai pada akhirnya kita itu nggak melakukan kemaksiatan. Itu yang penting. Jadi intinya terus lakukan kebaikan walaupun kita itu belum menjadi orang yang baik. Hanya prinsip kita di sini itu yang 5 hal. Yang pertama, berpegang teguh kepada dalil Allah, menjalankan sholat. Yang kedua, mengamalkan sholawat. Yang ketiga itu berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Karena yang diperintahkan Allah itu yang pertama sholat, yang kedua birrul walidain, yang keempat itu baik kepada sesama, dan yang kelima itu cinta kepada negara. 5 hal ini. Kalau menyikapi masalah sekarang yang terjadi ini, sebenarnya awal kejadiannya itu dari seseorang yang backgroundnya itu adalah seorang pesulap, lalu mengomentari saya yang backgroundnya dari Al-Hikmah. Ini sebenarnya sudah nggak nyambung. Seseorang yang seumpamanya belajar seorang petani lalu mengomentari seorang yang bener-benerin motor itu, montir, itu nggak nyambung. Ilmunya saja sudah berbeda. Satu di bidang ghaibiyah, satunya di bidang sains. Ini sudah berbeda sebenarnya. Dari keilmuannya, dari cara berpikirnya saja sudah berbeda. Sebagai contoh, ketika saya membacakan asma-asma Allah, ada orang yang menjadi kesurupan, itu menurut kita adalah kesurupan atau penyakit taifun. Pengobatannya dengan tanda karun, dengan cara ingat kepada Allah. Itu menurut kita. Tetapi menurut sana, ketika saya melakukan ruqyah, membacakan asma-asma Allah, lalu orang itu kesurupan, kata sana itu adalah penipuan atau pembodohan. Karena menurut mereka dengan perkataan maupun dengan kata-kata yang baik, dengan nyanyian yang baik, itu pun orang juga bisa menangis dan tertawa. Itu kan menurut mereka. Tapi menurut saya berbeda. Karena yang saya jalur itu adalah Al-Hikmah atau Al-Quran. Itu aja sudah berbeda di dalam tingkat keilmuannya. Nah sekarang saja sudah berbeda, kenapa harus beda-bedakan kan begitu? Karena memang sudah berbeda. Cara berpikirnya pun juga berbeda. Nah dari awal kejadian itulah akhirnya terjadi sebuah kericuhan. Kericuhan itu awalnya begini. Sana mengambil video saya, lalu di dalam video itu mengatakan saya melakukan penipuan. Lalu ketika itu saya menyatakan bahwa siapapun yang menuduh menipu maka harus bisa membuktikan. Alat buktinya atau yang dicuri itu apa, mana? Saya bingung seperti itu. Nah ketika saya bertanya seperti itu, orangnya datang, tapi tidak bisa membuktikan, hanya konten saja gitulah. Masuk juga tidak, saya ajak masuk juga nggak mau kan begitu. Terus akhirnya dari kejadian yang ramai viral itu tergiringlah opini bahwa sampean itu benar-benar melakukan pencurian. Dari kejadian yang ramai itu sehingga sampean itu yang dari rumah sampean sendiri, yang nggak terjadi apa-apa, yang nggak merasa bagaimana dituduh mencuri, lalu tidak ada bukti, tidak ada korban, tidak ada kejadian, tergiringlah opini bahwa sampean itu benar-benar mencuri. Ya, ini kan masalahnya seperti ini. Masalahnya itu seperti ini. Sebenarnya saya mendiamkan masalah ini, tapi saya diamkan lama-lama kok banyak masyarakat yang terhasut. Termasuk ada beberapa warga yang terhasut dengan kejadian inilah. Pada akhirnya ya saya harus mengambil tindakan hukum. Kalau hanya sekedar konten saja saya paham lah, sebenarnya yang beliau lakukan itu hanya konten. Konten yang menyebutkan nama orang, maka kamu harus bisa membuktikan itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, negara kita ini negara hukum sayang. Negara kita negara hukum. Kalau kamu sudah mengatakan orang itu nipu, kamu harus bisa menunjukkan siapa yang ditipu, ada 2 alat buktinya, ada korbannya, kan begitu. Dari kejadian itu akhirnya saya mengambil tindakan. Saya mengambil tindakan untuk melaporkan masalah ini di pengadilan, di kepolisian. Supaya apa? Supaya bisa terjadi pembuktian. Supaya bisa dibuktikan apa yang dikatakan, yang saya tipu siapa, korbannya mana, alat buktinya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat subscriber, sahabat viewer dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat semua sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya penuh keberkahan, penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Kami
Edersipa Channel yang selalu menemani setiap aktivitas dan waktu yang ada ini. Semoga juga meminta doa dari para sahabat ada dalam kebaikan dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan apa dari bahasan yang pernah di-upload di video Edersipa ya. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan ya, yang kita sebarkan di muka bumi ini, tentunya di medsos ini, di lewat media sosial ini, akhirnya kebaca ya, kesimak oleh orang-orang yang membukanya tentunya. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi alam pikiran jiwa mereka-mereka yang menyimak ini ya. Termasuk mungkin saya sendiri ya, menyaksikan apa yang terjadi, lepas dari mana yang benar dan mana yang salah ya. Itu bukan ranah saya untuk menghakimi tentunya ya. Di sana mungkin kalau masalah hukum ada bapak polisi, ada bapak jaksa dan lain-lain sebagai komponen hukum di Indonesia. Kalaulah itu mungkin bersinggungan dengan agama ya, tentunya ada MUI ya dan lain sebagainya yang emang bidangnya ya. Kalau saya hanya ingin mengomentari aja, menyampaikan aja, mengulas sedikit ya. Subhanallah ya, dari Lamongan jauh-jauh ke Kediri ya, ke Blitar ya, menemui Gus Samsudin, Bapak Purnomo yang channelnya Purnomo Belajar Baik. Nah, beliau dengan seksama menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Samsudin ya, yang emang disampaikan sedemikian rupa ya tentang kronologis kejadian bersama pesulap merah tentunya. Namun kita ambil kebaikannya, bahwasanya jiwa-jiwa mereka ini sebenarnya jiwa-jiwa yang baik ya. Namun namanya manusia ya, tidak luput dari salah dan hilaf ya. Kecuali mungkin baginda ya, bukan mungkinlah, kecuali Allah maksum, Allah jaga baginda Rasulullah SAW ya. Manusia ini sifatnya hilaf dan lupa, apalagi yang suka ngomong ya. Banyak ngomong banyak salahnya ya. Maka kata Rasul, daripada banyak ngomong lebih baik diam, kan seperti itu ya. Cuman kalau memang bidangnya ngomong ya memang udah harus ngomong seperti itu ya. Seperti yang kita saksikan nanti berikut ini ya, ada video sedikit dari, mungkin ini awal pertama silaturahmi Purnomo Belajar Baik ya, Pak Pur yang seorang polisi dari Lamongan itu ke tempat kediamannya Blitar ya, sama-sama Jawa Timur ya, jadi agak dekat lah. Kalau saya di Tasikmalaya mungkin memerlukan waktu 15 jaman ya sampai ke daerah Blitar ya. Kalau mungkin naik kereta dari wilayah dari stasiun Tasik ke daerah Blitar itu ya lumayan jauh juga ya. Ya kita saksikan saja, yang intinya kalau itu suatu kebaikan maka kita ambil, kalau itu mungkin sesuatu yang salah maka kita buang jauh-jauh, karena manusia ini sifatnya salah dan lupa ya. Hanya Rasulullah, mungkin saya meluruskan apa yang diucapkan oleh Gus Samsudin ya, membandingkan kita dengan Rasul, bahwasanya kata beliau Rasulullah juga berbuat salah. Iya betul Gus ya, Udin ya, Rasulullah itu pernah berbuat salah ya. Namun seketika itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kan sisi manusiawinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kan selalu wahyu membimbing beliau ya. Kalau kita kan kalau udah salah itu noyod aja salah. Diingatkan manusia juga kadang-kadang merasa benar, kalau kita itu seperti itu perbedaannya. Ya. Mungkin sedikit ulasan dari saya, dan bila ada salah kata, salah ucap ya itu juga kesalahan yang saya perbuat. Saya mohon ampun kepada Allah. Sebagai jiwa yang ingin kebaikan itu beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita saksikan videonya sedikit ya, yang saya ambil dari apa yang mereka ya, Pak Purnomo
belajar baik dan Gus Samsudin dibicarakan, insya Allah. Amin amin. Mudah-mudahan jadi kita ambil kebaikannya sahabat ya.